Ih, iya, mohon diperkenalkan nama dan dari partai. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pimpinan sidang pleno provinsi hari ini, juga kepada Panwasli Aceh, Komisioner KIP Aceh Timur dan Komisioner Bawaslu Aceh Timur. Yang pertama, nama saya Aksudian Purnama, Ketua. Bentar, sebutkan nama dan nama saya Aksudian Purnama dari Partai PAS Aceh. Oke. Silakan. Yang pertama, untuk sidang pleno khusus DPR Aceh Timur, kita ada melakukan sanggahan terhadap hasil rekapitulasi yang dilakukan di kabupaten. Tadi Komisioner Aceh Timur tidak membacakan sanggahan kita, itu yang pertama. Jadi dari Partai PAS kita ada beberapa sanggahan terhadap hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KIP Aceh Timur. Terakhir, dari hasil perbaikan semalam yang dilakukan di gedung KIP Aceh, kita tetap menolak hasil pleno dikarenakan KIP Aceh Timur belum memperbaiki atau tidak mampu menunjukkan hasil perbaikan atas rekomendasi Bawaslu Aceh Timur nomor 217-PM.0.0.02-K.AC garis tegak lurus 10-02-2022 terhadap 10 kecamatan yang bermasalah sesuai dengan rekomendasi Bawaslu. Artinya semalam Bawaslu Aceh Timur sudah mempertanyakan perbaikan yang dilakukan oleh KIP Aceh. Bawaslu mempertanyakan, apabila perbaikan sudah dilakukan, mereka meminta catatan perbaikannya, artinya membuka data perbaikan. Tetapi KIP Aceh Timur tidak membukanya dan hasil di hasil kabupaten kota menunjukkan bahwa belum ada perbaikan terhadap 10 kecamatan yang direkomendasikan untuk dilakukan perbaikan. Dan di 10 kecamatan ini, pimpinan, kita dari Partai PAS, dari mulai kecamatan kita sudah menolak di hasil kecamatan. Karena di hasil kecamatan yang hasil rekapitulasi mereka tidak sesuai dengan hasil C pleno. Kenapa kita tahu? Karena kita mengikuti sidang pleno di tingkat kecamatan. Hasil yang dikeluarkan di beberapa kecamatan ini tidak sesuai dengan C pleno. Kita sudah melakukan penyanggahan dari mulai tingkat kecamatan berdasarkan pasal 16, pasal 25, Undang-Undang PKPU nomor 5 tahun 2024, Juknis 219, di mana apabila ada perbedaan hasil antara C pleno dengan D hasil harus dilakukan perbaikan segera. Tetapi PPK kecamatan tidak memperbaiki. Itu yang pertama. Kedua, kemudian PPK buang badan dengan menyuruh saksi kita untuk membuat sanggahan. Setelah kita buat sanggahan, kita minta perbaikan berdasarkan pasal 16, pasal 25. Tetapi KIP Aceh Timur juga tidak memberi kesempatan untuk memperbaiki. Sementara undang-undang sudah memberi ruang melalui administrasi cepat. Tetapi keberatan kita tidak pernah direspon, malah Bawaslu Kabupaten sudah menyurati juga tidak direspon. Yang lucunya, pimpinan, untuk kecamatan yang bermasalah ini, untuk tingkatan DPR RI dan DPRK mereka melakukan perbaikan. Tetapi khusus untuk tingkatan DPRA seperti barang haram. Seperti tidak boleh ada perbaikan di sini. Sampai dengan hari ini kita melakukan sidang pleno di provinsi, perbaikan itu tidak pernah terjadi. Kita punya catatan, kita punya barang bukti, kita siap disandingkan dengan PPK, dengan KIP, dengan Panwas dari mulai C pleno, D hasil maupun D kabupaten kota. Jadi hari ini kami dari Partai PAS ingin mempertanyakan di mana letak keadilan. Kalau seperti ini, semua sanggahan yang kita lakukan dari mulai kecamatan tidak digubris, tidak diperbaiki, sampai dengan kabupaten kita mengalami hal yang sama. Artinya sampai hari ini tidak ada perbaikan. Semalam Bawaslu Aceh Timur sudah meminta kalau ada perbaikan tolong diberi.
dikasih lihat catatan, tapi tidak pernah ketua. Baik, saya ingin bertanya, Oke. apakah ada perbedaan antara sirekap kecamatan dengan kabupaten? Maksudnya seperti itu? Kalau berdasarkan sirekap di hasilnya, sama ketua, tapi berdasarkan sama, pleno beda. Berdasarkan pleno beda, langsung jauh berbeda ketua. Oke. Artinya tidak ada perbaikan sampai hari ini ketua. Yang lain, ya silakan. Dari nama, ya, dari partai, ya, disebutkan nanti ya. Bismillah. Nama saya Maulana Mabrur, saya dari Partai Gerindra. Kita sudah sampai pleno sudah di tingkat provinsi dan terkait masalah perbaikan Panwasli Aceh Timur. Coba jadi nama dan ini saya belum mendengar nama dari partai. Sudah. Nama saya Maulana Mabrur, saya dari Partai Gerindra. Ya. Kita sudah sampai ke pleno tingkat provinsi. Dan masalah yang terjadi di Aceh Timur, ya, Panwasli sudah menyurati KIP Aceh Timur dan kemarin pun baru tuntas perbaikan masalah hal-hal yang terjadi perselisihan data. Jadi saya rasa sekarang sudah clear ataupun tidak ada masalah karena yang disurati ataupun yang direkomendasi oleh Panwasli Aceh Timur itu sudah diperbaiki semua oleh KIP Aceh Timur. Saya juga mengikuti rapat pleno di Royal ID Aceh Timur. Yang terjadi antara yang dibilang oleh saudara saksi tadi, kenapa DPRI sebagian karena emang PPK emang melakukan kesilapan di situ. Dan yang kedua, pleno yang terjadi di Aceh Timur sudah sesuai dengan PKPU 219 tahun 2024 yang mana apabila terjadi keberatan dan KIP tidak bisa menyelesaikan itu kan ada sanggah atau kejadian khusus. Yang kedua di poin nomor 7 di tata cara rekapitulasi suara apabila terjadi perbedaan data antara saksi Bawaslu dan yang dibacakan oleh PPK, rekomendasi pembetulan itu merujuk kepada D hasil kecamatan yang diserahkan kepada KIP. Itu sesuai tertulis dari PKPU 219 tahun 2024. Jadi saya rasa semua sudah sesuai jalur atau sesuai undang-undang yang berlaku yang dilakukan oleh KIP Aceh Timur. Terima kasih Baik, pimpinan. yang lain? Ya, untuk disebutkan nama dari partai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Oktaranda, SHMA, dari Partai Golkar. Sedikit pimpinan, perjalanan pleno di Aceh Timur itu sangat menzalimkan sesama kawan-kawan. Saya adalah pemula di tingkat DPRA untuk mencalonkan diri untuk DPRA dari Partai Golkar. Dan alhamdulillah pimpinan, dalam perjalanan sudah jelas dan sudah kita sanggah dari tingkat kecamatan hampir ke kabupaten. Dan Panwasli tingkat kecamatan juga sudah mensanggah hal-hal yang kejadian di tingkat kecamatan yang tidak sesuai dengan pleno yang ada di tingkat desa. Dan saya sepakat dengan kawan partai PAS tadi, artinya saat ini saya akan merasakan dizalimi. Artinya setingkat ulama aja berani dizalimi. Apalagi saya sebagai kader Partai Golkar dan sebagai pemula tapi berani dizalimi seperti ini. Artinya ini sangat mengecewakan. Artinya ini jadi tolak ukur kepada KPU Panwasli. Sedangkan Panwasli pimpinan itu sangat upaya sampai surat rekomendasi dilahirkan ke KIP Aceh Timur. Tapi KIP Aceh Timur kita bacakan aturan seperti kawan tadi PKPU, kita hafal-hafal ke PKPU, tetap tidak menjalankan. Sampai-sampai ke kami kemarin pimpinan dikeluarkan paksa dari ruangan pleno. Artinya kami cuma menyampaikan sesuai dengan PKPU yang berlaku. Tapi dengan teganya
setelah kami ajukan argumentasi, kami dipaksakan untuk keluar dari persidangan tersebut. Artinya gini pimpinan, saya harap di tingkat provinsi ini ada keadilan. Jangan nanti tahap per tahap dikasih lagi surat keberatan, dikasih form keberatan, artinya nggak akan selesai. Dan sudah jelas kemarin dari Panwas melayangkan surat. Dan kemarin pun ada video dari saya, Panwasli meminta kepada KIP Aceh Timur untuk dibawa pulang ke Siplano. Kenapa KIP nggak menanggapi? Sedangkan aturan sudah jelas, pimpinan. Tapi KIP ini tetap bertahan dikasih form keberatan. Dari tingkat kecamatan dikasih form keberatan sampai ke tingkat kabupaten, pimpinan. Artinya saya sebagai kader muda dari Partai Golkar sangat kecewa. Artinya apa? Seperti kawan dari Partai PAS juga. Kami hasil perhitungan pertama sesuai dengan Siplano, kami mendapatkan kursi. Itu kursi di Aceh Timur 6. Tapi dalam perjalanan kami terbuang dengan sia-sia. Artinya sangat menyedihkan pimpinan. Artinya saya menuju ke politik ini, cakap saya bilang murni dengan bantuan-bantuan masyarakat. Saya harap kepada pimpinan, saya mohon maaf kepada Panwasgi Aceh untuk bantu keadilan kami. Artinya seorang ulama dizalimi, seorang pemuda dizalimi. Ini luar biasa. Ini adalah citra KPU, ini citra Panwasgi untuk membela kebenaran di sini, pimpinan. Saya harapkan, saya seorang kader pemuda, seorang kader ulama, berani dikhianati. Apa background artinya KIP ini ke depan, pimpinan? Artinya pilkada kita di depan. Jangan masyarakat tidak percaya lagi dengan pemilu. Kita akan menghadapi pilkada ke depan. Saya mohon kepada pimpinan, kasihlah keadilan kepada kami. Saya ulang lagi, saya sebagai kader muda dari Partai Golkar dan kawan-kawan partai lain, semoga ada keadilan pada hari ini. Sekian, terima kasih pimpinan. Saya ucapkan terima kasih kepada Panwasli Aceh. Semoga ini jadi pertimbangan keadilannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain? Jangan lupa nama dan dari asal partainya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nyak Musa Husin dari Partai Nasdem. Terima kasih pimpinan atas waktunya. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan pleno terbuka terkait Kabupaten Aceh Timur. Aceh Timur menurut kami sangat komplit. Sehingga Aceh Timur melaksanakan pleno sangat terakhir. Kata orang kampung saya, Aceh Timur bereh. Aceh Timur bereh. Bereh tapi Aceh Timur. Bapak pimpinan, sebelum hari ini kita melaksanakan yang namanya pleno perbaikan Kabupaten Aceh Timur. Yang dilaksanakan di salah satu ruangan KIP Aceh. Kami juga sangat terkesan diundang oleh KIP untuk hanya melihat orang, hanya untuk melihat kawan-kawan. Namun kami tidak diberi hak untuk menyampaikan apapun. Katanya tidak masuk dalam rekomendasi Panwas. Panwas Aceh Timur juga sangat berdiam diri, melihat sisi satu, tidak melihat sisi kedua. Artinya membela satu, tidak membela yang lain. Saya melaporkan ke Panwas Aceh Timur terkait perbaikan sehingga tergeser suara saya 305 dari partai nomor urut 5 ke partai nomor urut 21. Artinya di Aceh Timur itu ada penetapan pleno tidak sesuai dengan DA1 kecamatan. Yaitu DPRK Aceh Timur di Kecamatan Idi Tunong. Kesempatan ini saya manfaatkan pimpinan untuk mempertimbangkan keadilan bagi kami, mempertimbangkan hak-hak kami, mempertimbangkan segala kejujuran-kejujuran yang ada, membela kami, mengembalikan suara kami sesuai dengan DA1 Kecamatan Idi Tunong setelah perbaikan. Jadi, itu harapan kami.
Kalau kita tidak sama-sama saling bekerja sama, hantam-menghantam, seperti tadi kawan-kawan dari PAS mengatakan, sudah terlalu zalim, maaf, itu bahasa mereka. Tapi saya berharap masih ada keadilan di sini. Masih ada keadilan. Meskipun forum ini, DPRK, saya menyatakan, inilah hak saya. Saya warga negara, saya dilindungi oleh undang-undang. Begitu juga dengan penyelenggara pemilu juga dilindungi oleh undang-undang. Artinya tanpa partai politik tidak ada penyelenggara, tidak ada kontestan, tidak ada wasit. Ini mohon pimpinan, kejadian khusus ini mohon dipertimbangkan. Saya mohon KIP Aceh Timur didengar oleh KIP Aceh mengembalikan form DA1 Kecamatan Itunong sesuai dengan aslinya setelah perbaikan yang direkomendasi oleh Panwas. Suara kami partai nomor urut 5 tergeser ke partai nomor urut 21 sehingga dikembalikan ke kami, itu terjadi yang namanya keadilan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, yang sudah tadi memberi keterangan itu cukup sekali ya. Ya, ini yang lain lagi. Nanti saya lihat kami mendengar ini ada persamaan. Ya, PAS, Gerindra, PAS, Golkar, ini ada persamaan, ya termasuk Nasdem. Nah, yang lain boleh Demokrat deh. Nanti di nama partai dari partai apa? Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah. Izinkan kami, saya Henry dari Partai Demokrat. Nah, barangkali persoalan-persoalan yang telah disampaikan oleh saksi PAS, kemudian Golkar dan Nasdem, itu memang hampir sama seperti yang Demokrat alami, pimpinan. Nah, ada sekitar 10 kecamatan di Aceh Timur itu, saksi kita di lapangan juga mempersoalkan terkait rekapitulasi yang dilakukan tidak sesuai dengan tata cara seperti yang dituangkan di dalam undang-undang itu pimpinan sidang. Tidak ada prinsip equal di situ, tidak ada prinsip keadilan, kesetaraan, tidak ada dalam proses rekapitulasi yang dilakukan berjenjang dari kecamatan hingga kabupaten juga sangat berantakan, itu pimpinan sidang. Nah, dalam hal ini jika diperkenankan, nah perbaikan itu bisa dilakukan terhadap kondisi di kemarin saran perbaikan yang dilakukan di KIP Aceh, kenapa enggak jika memang diperkenankan adanya bukti C pleno yang telah disampaikan oleh saksi partai politik, bisa juga diperbaiki di dalam pleno provinsi ini. Nah, ketika memang itu bisa dilakukan, saya rasa prinsip keadilan dan kesetaraan itu bisa diwujudkan oleh KIP provinsi. Karena apa? Karena di tingkat kecamatan dan kabupaten, keadilan itu tidak ditemukan oleh partai politik. Nah, ini menjadi pintu terakhir bagi kami, partai-partai yang dizalimi, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, mendapatkan keadilan di tingkat provinsi ini. Baik, ini juga sesuai dengan prinsip accessible yang selalu digaung-gaungkan oleh penyelenggara pada saat acara seminar, sosialisasi dan segala macam. Kita sering mendengar, kita ada prinsip accessible, kesetaraan dan keadilan bagi seluruh peserta pemilu. Nah, saatnya sekarang untuk diwujudkan pimpinan. Baik, terima kasih. Saya pikir sudah ya, dari saksi, clear ya. Oke, baik, kami ingin meminta keterangan dari KIP Aceh Timur, ya, dari terkait dengan saksi dari Partai PAS, Partai Golkar, Nasdem, dan Demokrat. Silakan. Baik, Ketua. Terima kasih. Saya akan menjawab dari saksi Partai Nasdem untuk Kecamatan Itunong. Saya ingin bertanya kepada pimpinan, apakah seorang ketua partai boleh memerintahkan PPK untuk menggeser suara
dari caleg-caleg ke suara badan dia. Ini yang harus jawab. Ini surat yang saya baca. Nih, kepada yang terhormat Ketua PPK Kecamatan Tunong di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam restorasi. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu bersama perjuangan kita dalam beraktivitas demi mengemban amanah organisasi. Amin. Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Aceh Timur. Pak, sebentar Pak Ketua KIP. Kami ingin mengetahui ada tidaknya pergeseran yang dikatakan oleh Partai Nasdem tadi, dari saksi Partai Nasdem. Izin pimpinan, sesuai dengan rekomendasi yang ditujukan kepada KIP Aceh Timur oleh Panwasli Kabupaten Aceh Timur tertanggal 1 Maret 2024, kami sudah menindaklanjuti langsung ke 10 kecamatan yang memang dimasukkan dalam rekomendasi Panwas. Tadi itu ranahnya PPK. Di saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, kami menanyakan ke PPK, apakah sudah saudara perbaiki? Ada yang menjawab sudah. Sesuai tidak dengan hasil? Sesuai. Inilah contoh salah satu yang terjadi di ID Tunong. Iya, sebentar ya, kita selesaikan satu-satu. Maksudnya tadi, ketika di pleno di tingkat kecamatan, itu sudah clear, ya? Clear ya, clear. Nah, selanjutnya PPK membawa ya hasil rekapitulasinya ke tingkat kabupaten. Nah, apakah kalau kita merujuk ke PKPU nomor 5 tahun 2024 di pasal 49, maka kabupaten, KIP kabupaten atau KPU kabupaten, dia merujuknya kepada rekapitulasi tingkat kecamatan. Nah, pertanyaan maksud yang ditanyakan oleh dari Nasdem tadi, saksi Nasdem, apakah ada, kenapa harus digeser di tingkat kabupaten? Itu yang dijelaskan saja Pak. Biar jelas, nanti kita pertanyakan juga, kalau memang ini kata Panwas memang, ini kita juga nanti kita minta keterangan dari Panwas. Terima kasih. Izin, bukan di kabupaten yang digeser, Ketua Pimpinan, tetapi diperbaiki oleh PPK di tingkat kecamatan. Karena berdasarkan surat ini PPK melakukan kesalahan, maka setelah protes, maka kami minta kepada PPK untuk melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Aceh Timur nomor. Bang, Ketua, Nah, berarti rekomendasi Panwas itu sudah ditindaklanjuti? sudah ditindaklanjuti oleh KIP Aceh Timur dengan nomor 348-PL.01.8 dari Satan SD Gedenatas 1103/2024. Itu maksudnya itu rekomendasi dari Panwasli Kabupaten Aceh Timur. Tindak lanjut dari KIP Aceh Timur untuk 10 kecamatan yang direkomendasi oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Timur. Oh, berdasarkan surat rekomendasi permintaan dari Panwasli Kabupaten Timur. Sebentar Pak, sesuai dengan tatib, selagi kita ini kan jangan instruksi dulu. Oke. Saran perbaikan yang ditujukan oleh Panwas, kami tindak lanjut ke 10 kecamatan. Kecamatan yang kami terlanjut, Simpang Jernih, Perlak Timur, Banda Alam, Perlak Barat, Perlak, Idi Raya, Idi Tunong, Rantau Perlak, Penarun, dan Birimbayun. Kami sudah surati semua PPK yang ada di rekomendasi Panwas. Baik, akhirnya berdasarkan rekomendasi Panwasli, maka KIP Aceh Timur menindaklanjuti ya ada beberapa kecamatan yang berasal dari Panwasli ya.
Siap. termasuk Banda Alam. Siap. Banda Alam, oke. Coba yang selanjutnya yang dari PAS, Partai PAS. Ini saran perbaikan termasuk semua nih pimpinan yang diajukan oleh Panwas. Ini surat Panwas di poin kedua sehubungan dengan telah dilaksanakan evaluasi hasil penghutang suara pilihan suara di tingkat kecamatan berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu kecamatan didapatkan bahwa setelah dilakukan pencermatan terhadap D hasil yang diberikan oleh PPK terdapat ketidaksesuaian data dengan C hasil yang dibacakan pada saat rekapitulasi. Atas hal tersebut telah diberikan saran perbaikan oleh Bawaslu Kecamatan. Sudah itu di poin ketiga, adapun Panwaslu Kecamatan yang telah memberikan saran perbaikan sebagaimana tersebut pada poin 2 adalah Panwaslu Kecamatan Simpang Jernih, Perlak Timur, Banda Alam, Perlak Barat, Perlak, Idi Raya, Idi Tunong, Rantau Perlak, Penarun, Birembayan. Empat, berdasarkan poin 2 dan poin 3 di atas agar kiranya KIP Kabupaten Aceh Timur untuk mencermati kembali rekapitulasi hasil pada kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dan melakukan pembetulan apabila terdapat ketidaksesuaian. Kami surati 10 kecamatan yang ada di dalam rekomendasi Panwas dan kami tindak lanjut ke kecamatan tersebut. Artinya termasuk Partai PAS. Siap. Oke, nanti sekali guys ya. Oke, termasuk PAS ya, sudah diindikan. Izin pimpinan, di sini tidak dirincikan partai-partai yang dimaksud. Cuma untuk semua yang memang tidak sesuai dengan C hasil itu harus diperbaiki di D kecamatan. Iya, sesuai dengan 49 sudah benar. Oke, nanti kita juga minta keterangan juga dengan Partai PAS ya. Biarkan dulu ini dijelaskan oleh pihak KIP Aceh Timur. Pak Ketua, terhadap saksi Golkar yang mempunyai keberatan yang sama, coba Pak Ketua jelaskan sampai adanya pengusiran yang diberikan diinformasikan kepada kami oleh saksi Partai Golkar. Coba dijelaskan. Izin pimpinan. Itu bukan pengusiran, tetapi karena sudah ribut dikeluarkan sementara, sudah itu masuk lagi. Jadi kalau pengusiran tidak dibolehkan masuk selanjutnya. Izin pimpinan. Apakah keinginan Partai Golkar, permintaan Partai Golkar, keberatan Partai Golkar, apakah ada ditindaklanjuti? Dia tidak dilanjuti karena kami tidak telah memanggil PPK. PPK menanyakan PPK apakah sudah sesuai prosedur sebagaimana yang terlampir di surat Panwas itu. Kami kan menanyakan PPK, tolong diperbaiki disesuaikan dengan C hasil yang ada di TPS dengan C form C yang ada di TPS. Maksud saya, ada nggak ditindaklanjuti? Ini persoalannya kan persoalan di tingkat kabupaten. Di tingkat kabupaten terjadi persoalan ini. Informasi dari saksinya Partai Golkar. Saya mau, ketika memang sudah berada di level kabupaten, maka yang menyandingkan ya data itu adalah HIP kabupaten. Tidak ada kewenangan lagi BPK. Itu amanah PKPU nomor 5 tahun 2024 di pasal 49. Coba dijelaskan. Izin pimpinan, berdasarkan rekomendasi Panwaslu Aceh Timur, kami menindaklanjuti apa yang disarankan oleh
Panwas dan menyurati PPK untuk melakukan perbaikan disesuaikan dengan C hasil yang ada di TPS. Baik, saya mau bertanya, dijawab ya atau tidak. PAS dan Golkar. Apakah terjadi perubahan di tingkat kabupatennya, apa di tingkat kecamatan? Dijawab dua aja. Ya. Kejadian perubahan di tingkat kecamatan. Artinya, Enggak, maksudnya gini, ketika sudah dibawa ke kabupatennya atau masih di kecamatan? masih di kecamatan pimpinan. Disitulah ada perubahan. Di tingkat desa, desa dibawa ke kecamatan, di kecamatanlah dibuat perubahan tidak sesuai dengan C hasil lagi atau plano yang ada di tiap-tiap TPS pimpinan. Oke, Golkar di tingkat kecamatan. PAS, Partai PAS. Pimpinan, yang pertama yang ingin saya tegaskan. Saya ingin bertanya, kami bertanya, hanya dua, dijawab ya. Apakah perubahan ini terjadi di tingkat kecamatan apa di kabupaten? Perubahan terjadi pertama kali di kecamatan, Ketua. Di kecamatan ya? Di kecamatan. Kita sudah sanggah, artinya ini, kita sudah melayangkan sanggahan dari mulai kecamatan, di kecamatan tidak direspon, tidak diperbaiki, kemudian kita sanggah di kabupaten, tidak direspon, tidak diperbaiki. Dan KIP Aceh Timur semestinya membaca sanggahan-sanggahan kami, gitu. Artinya semua sanggahan kita sudah kita layangkan, tapi sampai tadi sidang pleno untuk DPRA mereka tidak membacakan seluruh sanggahan yang kami sanggahkan kepada mereka. Artinya ketika dibawa ke kabupaten sesuai dengan kecamatan yang punya? Iya. Oke. Sanggahan itu. Baik. Oke, saya minta disilakan dari Panwasli Provinsi. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Panjang benar memang hari ini curhat dari para peserta pemilu kita dan kita memang tadi mencoba mencerna semua apa yang disampaikan oleh saksi. Sebelumnya ingin kami belum mendapatkan tadi sebuah substansi kesimpulan jawaban dari KIP Aceh Timur dengan tidak dilakukannya rekomendasi saran perbaikan juga baik di tingkat kecamatan oleh jajaran kami pengawas kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Saya jadi teringat memang ketika saya berada di Aceh Timur pada saat hari rekapitulasi hari pertama di Aceh Timur. Kita meyakini memang karena kita melihat dokumen surat perbaikan itu secara langsung pada hari pertama dilakukannya rekapitulasi. Dan kita mengikuti proses di sana dengan kita terus berkomunikasi dengan teman-teman Aceh Timur apakah sudah dilakukan tindak lanjut atau tidak atas rekomendasi tersebut. Nah, proses ini kita ingin teman pengawas Aceh Timur menyampaikan, kita ingin dengar. Izinkan jajaran kami, pimpinan sidang, untuk bicara sebentar terkait dengan ini. Silakan Pak Fadil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Muhammad Fazil, anggota Panwasli Kabupaten Aceh Timur. Izin pimpinan sebentar, saya ingin menjelaskan sedikit kronologis kejadian yang terjadi di Aceh Timur. Pertama setelah selesai memang penghitung, kemudian rekap di kecamatan. Ini di sini terjadi perubahan pimpinan dari Cihasil di desa ke di kecamatan. Jadi di situ langsung dikasihkan saran perbaikan oleh Panwascam kepada PPK. Kemudian itu ditembuskan kepada Panwasli Kabupaten Aceh Timur dari saran perbaikan dari Panwascam ke PPK tersebut. Kemudian laporan terus berdatangan, jadi kami coba menginventarisir. Jadi setelah kami inventarisir ada 10 kecamatan yang bermasalah dari Cihasil ke di kecamatannya. Kemudian kita kasihkan saran perbaikan kepada KIP
Kemudian KIP menindaklanjutinya dengan memberikan instruksi kepada PPK pada saat itu. Dan kemudian saran perbaikan itu kita bacakan di hari H pertama pleno kabupaten. Jadi di situ ada sebuah kesepakatan di pleno kabupaten itu dari tanggal 1 ke tanggal 3 sesuai dengan yang sudah dijadwalkan. Itu kita bahas kecamatan yang tidak bermasalah. Jadi 10 kecamatan yang bermasalah ini diambil kesimpulan pada saat itu dikembalikan ke kecamatan untuk dibahas di kecamatan. Kemudian ini ketika memang sudah selesai yang tidak bermasalah, kemudian ketika masuk kepada kecamatan bermasalah, ternyata ini masih ada gejolak, masih ada masalah. Jadi di sini memang Ketua KIP tadi mengatakan, dia menanyakan kepada PPK di dalam forum itu, dan PPK mengaku sudah memperbaiki. Tapi keterangan daripada saksi di partai di pleno itu tidak diperbaiki, katanya seperti itu. Jadi makanya kita kasih, saya selaku di dalam forum itu ada saya, mungkin salah satu ketika ricuh itu, kemudian saya kasih saran perbaikan lagi secara secara lisan, ini untuk diperbaiki. Jadi yang kalau nggak salah itu kejadian di Tunong. Jadi saya ingin bahas, jadi kita biar bisa bahas di kecamatan lain. Jadi biar kecamatan ini di luar perbaiki dengan catatan keluar satu orang anggota komisioner KIP, Panwasli itu juga, PPK dan beberapa saksi. Tapi kemudian kesepakatannya ini tidak berjalan karena memang beda-beda pendapat dari saksi ini sehingga forum plenonya dilanjutkan. Makanya masih ada keberatan daripada para saksi yang itu yang tidak Kemudian juga perbaikan kemarin saya juga menyarankan di dalam pleno itu untuk dibuat kejadian khusus. Tapi itu saya lihat itu tidak dibuat karena ada ini kemudian yang pertama kemarin karena dianggap ada beberapa kecamatan yang setelah diperbaiki ini tidak perlu lagi kejadian khususnya karena masalahnya sudah kita selesaikan sekarang. Jadi yang lain saya juga nggak tahu sebenarnya kejadian khusus itu harus diisi apakah permasalahan itu selesai di pleno atau tidak harus diisi. Jadi supaya bisa kita inventarisir. Makanya di sini kami tidak ada data kecamatan mana yang sudah diperbaiki karena memang ada di pleno kabupaten kemarin ada yang sudah diperbaiki, ada yang sudah disepakati. Makanya saya suruh sarankan untuk diisi dalam form kejadian khusus. Mungkin itu dulu keterangan dari saya, pimpinan. Terima kasih. Sebentar. Boleh. Sebentar. Supaya saya ingin ini. Pimpinan sidang, saya kan belum kembalikan, kan tadi minta izin. Iya, maksudnya saya mau bertanya kepada pimpinan juga. Iya, tunggu dulu. Oke, silakan. Iya, terima kasih. Nah, kesimpulan yang kita dapat, ini mohon maaf ya, ini memang bukan persidangan. Kita mendapatkan ada yang belum selesai memang, dari rekomendasi Panwasli. Yang belum diselesaikan oleh KIP dan PPK di sana pada 10 kecamatan yang disampaikan tadi. Kami berpandangan begini, Panwasli Aceh, melalui pimpinan sidang untuk dilakukan perbaikan dilaksanakanlah rekomendasi tersebut sehingga semuanya menjadi bersih dan datanya murni. Baik, pimpinan, saya ingin bertanya. Seharusnya ini selesai di tingkat kabupaten ketika memang panwasnya jelas. Saya melihat surat 2017 ini hanya mencantumkan kecamatan, tidak mencantumkan partai politik. Jadi ada ambigu di sini. Makanya saya surat ini coba dibuka 217. Ini hanya mencantumkan kecamatan, kecamatan A, B, C. Jadi seharusnya harus jelas di situ. Ini untuk partai ini ada surat sanggahan. Misalnya dari partai PAS atau dari partai ini, dari partai itu. Ini dimasukkan. Nah, juga kita melihat hari ini KIP Aceh Timur dia mengikuti 10 kecamatan. Ya, mungkin yang ada rekomendasi saja dia ikuti. Yang rekomendasi muncul kembali tidak diikuti lagi. Seharusnya di sini harus jelas juga, ya, harus jelas juga di sini dari surat Panwasli. Itu maksud saya bertanya tadi, Bu. Saya pikir itu. Silakan.
sementara kami kembalikan dulu. Mana tahu ada saksi masih ingin memberi pandangan, kami mohon izin nanti diberikan kesempatan lagi untuk menyampaikan hal yang ada pada kami, pada kesimpulannya. Terima kasih. Ada saksi presiden untuk memberi kesempatan. Pak ikut naik untuk bertanya. Okey, silakan saksi. Ya. Ya. Okey. Tadi sudah diverifikasi, Pak. Verifikasi saksi yang punya mandat. Okey, itu sudah. Ya, tadi sudah diverifikasi sama Pak Ketua. Jadi, okey, coba saya melihat juga saksi sudah bertambah dari yang Pak Ketua tadi verifikasi. Di absensi sama Pak Ketua, sepertinya saksi sudah bertambah, Pak Ketua. Baik, Pak, nanti kami absensi kembali untuk saksi partai politik. Ya. Saya beri kesempatan kepada yang nanti nama dan dari partai mana, ya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang yang kami hormati, kami mendengar tadi sanggahan-sanggahan dari saksi. Secara umum kami lihat itu persoalan yang seharusnya telah diselesaikan di tingkat rekap kabupaten. Nah, supaya menghemat waktu, ini hari megang ini. Jadi menghemat waktu, maksudnya jangan berdebat nanti yang ada ujung. Jadi misalnya begini, langsung diambil keputusan terhadap persoalan yang pada tahapan perubahan antara C dengan D di tingkat kecamatan itu langsung diambil sikap seperti apa. Karena kalau terus berdebat nanti ya nggak ada ujungnya. Nah, dan kalau misalnya teman-teman yang masih ada keberatan, pengalaman DPD kemarin kan ada mekanisme yang memungkinkan mereka tempuh. Jadi saya saran demikian supaya dan mohon segera disahkan terkait dengan perolehan DPRA ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pimpinan sidang. Sebentar, ya. Nanti kami beri waktu. Jadi dalam hal ini, kenapa kami ingin mengetahui ya informasi baik dari Panwas, baik dari KIP Aceh Timur maupun dari Panwas yang sama-sama di level kabupaten, supaya kami bisa mengambil satu keputusan. Ya, baik. Silakan Ibu Safwani dari Panwasli Provinsi Aceh. Iya, terhadap hal ini semua kami berpandangan bahwa saya kira pimpinan sidang KIP Aceh sudah paham semualah mekanisme ini. Kami mengembalikan kepada KIP Aceh dalam hal mengambil keputusan dengan proses yang sudah kita dengar tadi dan yang kami sampaikan juga. Dan bagi peserta pemilu punya ruang, punya hak dalam hal mendapatkan keadilan dengan mengajukan misalkan laporan administrasi kepada Panwasli Aceh untuk menangani karena Bawaslu punya kewenangan yaitu pelanggaran administrasi baik cepat ataupun biasa. Ini kita buka ruang bagi semua peserta pemilu untuk melakukannya. Jadi kita siap sedia menerima laporan yang disampaikan oleh seluruh peserta pemilu untuk kita tangani. Dengan tentu membawa semua hal yang ada diatur di Perbawaslu 8. Bagi KIP, kami kira KIP lebih paham bagaimana mekanisme ini. Kami kembalikan. Ya, sedikit lagi ada tambahan, termasuk kalau misalkan peserta pemilu tidak membuat laporan juga, kami juga punya ruang lain untuk melakukannya dengan menjadikan ini sebagai sebuah temuan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Safwani dari Panwasli Provinsi Aceh.
yang sudah memberi arahan ya terhadap pandangan dari saksi ya, informasi dari KIP tadi ya, dari Panwas. Jadi kami berkesimpulan kalau memang ini ada ya merasa keberatan, maka kami persilahkan untuk mengisi form D saksi keberatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ketua. Dengan demikian, rekapitulasi perhitungan perolehan suara. Pimpinan, sebentar pimpinan. Izin sebentar pimpinan. Sebentar. Izin sebentar pimpinan. Saya rasa ini belum selesai. Kalau misalkan hari ini kita masih menambah form keberatan, sementara rasa keadilan belum ditemukan. Nah, kenapa tadi di kesimpulan akhir disampaikan oleh Bu Safwani, KIP selaku pihak lembaga yang punya kewenangan menegakkan PKPU 5/2024 itu pasti sudah tahu mekanismenya. Sudah tahu mekanismenya. Baik. Tapi sebentar, Ya. sebentar. KIP sudah tahu mekanismenya. Sebagaimana riwayat-riwayat yang sudah disampaikan oleh para saksi dan juga keterangan dari saudara kita di Aceh Timur, itu bahwa terhadap 10 rekomendasi yang disampaikan atau saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwasjam di 10 kecamatan, itu belum sepenuhnya terselesaikan. Nah, kemudian juga ditambah dengan ruang ketika rekapitulasi di tingkat KIP Aceh Timur, itu juga diberikan surat tambahan untuk penegasan agar dilaksanakan rekomendasi tersebut. Namun pada prinsipnya KIP Aceh Timur sudah melaksanakan dengan merespon melalui surat. Itu respon prosedural, tapi respon substansinya belum selesai. Itu yang perlu digarisbawahi. Oke, itu respon prosedural jalan, suratnya dibalas, tapi substansinya belum selesai. Maka dalam hal ini, karena kami juga mewakili lembaga pengawas pemilu juga diberikan kewenangan untuk menyampaikan saran perbaikan melalui lisan. Ya, nanti kita tunggu saja jawaban dari KIP Aceh, apakah saran perbaikan secara lisan itu dapat diterima, atau kami ambil sikap lain. Pada kesempatan ini kami minta KIP Aceh agar dapat menindaklanjuti saran-saran perbaikan sebagaimana pada tingkat kecamatan dan di tingkat KIP Aceh Timur untuk segera ditindaklanjuti melalui mekanisme yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jikapun tidak, maka kami juga punya ruang lain untuk menentukan status ini. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Yusradi dari pimpinan. Saya pikir sudah selesai, kita sudah diarahkan tadi sama Pak Yus, ya, pimpinan Panwasli Aceh. Artinya kita ketika masuk ke level provinsi, maka kami hanya menjalankan PKPU nomor 5 tahun 2024 di pasal 66. Artinya, sebentar Pak, ya. Artinya terdapat perbedaan, maka menyandingkan dengan di hasil KAPKU Kabupaten Kota. Saya pikir jelas ya. Dari kami, hasil dari pihak, ya sebentar, dari kami saya pikir sudah kita jelaskan, silakan ada ruang-ruang lain yang bisa dijelaskan. Dan kami siap, silahkan ketika memang ini ada keberatan saksi, silahkan pengisian form. Terima kasih Pak Ketua. Baik, dengan demikian rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat DPRA di Kabupaten Aceh Sebentar. langsung dinyatakan sah. Jangan ditetapkan, tidak kami terima. Izin. Ini kita bukan. Silakan KIP Aceh Timur untuk mengambil catatan kerjaan khusus untuk sebentar pimpinan. Untuk ditinjau ulang kembali ketuk palu tadi. Karena ini Tolong belum ditinjau selesai. ulang. Tolong ditinjau ulang karena kita belum selesai. Sebentar, rekomendasi kemarin kan sudah diselesaikan kemarin. Belum selesai. Izin pimpinan, Belum jangan selesai. menutup mata. Jangan tutup mata, jangan tutup telinga. Baik, terima kasih.
Bapak Ibu sekalian, ya harap tenang ya. Kita tetap menjalankan semua proses ini secara prosedural. Apa yang kita laksanakan ini ya itu sesuai dengan mekanisme yang ada, tetap merujuk kepada aturan baku sehingga kita bukan bermaksud tidak ada tawar-menawar untuk menyelesaikan persoalan ini mulai dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Kita tetap menyelesaikannya, tapi tetap dengan prosedural. Nah, tadi apa yang disampaikan oleh rekan kami, ya, agar ini ya bisa diisi form keberatan saksi, karena kemudian kita akan lanjutkan ke proses berikutnya. Nah, sebagaimana disampaikan oleh Panwas di awal tadi, ya tentu ya ada 10 kecamatan yang memang belum diuraikan ya secara rinci dan gamblang, maka kita tetap akan menyelesaikan dan kemudian nanti akan diuraikan kembali secara rinci dan gamblang oleh masing-masing calon atau oleh masing-masing saksi dari partai terkait. Ya, saya pikir ya demikian. Tetap kemudian kami mintakan kepada KIP Aceh Timur untuk menyerahkan berkasnya ke meja pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan. Pimpinan sidang. Izin. Sekaligus Ini tidak membicarakan disediakan itu, form malah. kejadian khusus. Sebentar pimpinan. Saya tidak membahas ini, saya masih terkait dengan data. Jadi juga tidak dapat kesempatan. Izin pimpinan, saya rasa ini kan forum kita, ya. Ketika pimpinan menyampaikan regulasi, itu regulasi jangan hanya dilihat sepihak. KPU selaku penyelenggara pemilu punya regulasi, Bawaslu juga punya regulasi. Ya, jadi jangan dilihat secara sepihak. Nah, hari ini berkaitan dengan yang kita dapati dalam proses rekapitulasi, kami tolong dihargai, ini forum kita bersama. Baik, begini. Ya, kita sudah ini ada mekanisme. Jika memang nanti masih keberatan para saksi, ini ada sengketa hasil. Nah, ada MK. Silakan. Nah, kewenangan kami di sini sesuai dengan ketentuan, kami hanya menjandingkan data antara kabupaten, antara provinsi dan kabupaten setingkat di bawahnya. Nah, ini tidak mungkin kami harus turun jauh ke bawah. Nah, untuk itu kami punya mekanisme, punya aturan untuk menjalankan itu. Nah, apabila aturan kami, keputusan kami ada yang tidak menerima, ada wilayah, ada ranah untuk diajukan, yaitu MK, Mahkamah Konstitusi. Silakan. Izin pimpinan, hari ini kita belum bicara hasil, ini baru bicara tentang tata cara rekapitulasi. Perlu diingat, PKPU 5 2024 tidak bicara tentang Mahkamah PHPU ya. Tadi saya sudah menyampaikan terkait mekanisme prosedur dengan pelaksanaan pleno. Bahwa apabila ada ketidakcocokan, maka kita menyandingkan antara kabupaten dan antara provinsi dan kabupaten. Artinya turun satu tingkat di bawahnya. Nah, kita tidak menyandingkan antara kabupaten dengan C1. Oke, baik. Kalau misalkan masih sebelum silakan, nanti kami juga punya ruang lain. Terima kasih. Baik, berikutnya saya akan membacakan beberapa catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2024 di Aceh Timur, ya, meliputi Kecamatan Perlak, ya, di mana ya pernyataan keberatan saksi ya sebagai berikut. Adanya perbedaan atas hasil rekapitulasi di Kecamatan Perlak tidak sama hasil pada DA1 Kecamatan dengan C1 hasil. Kami rekap tim Partai PKB Aceh Timur bahwa atas
nama caleg nomor urut 3, yakni Anggraini SPD, terdapat perbedaan pada C hasil jumlah, yaitu sebanyak 76, sedangkan pada DA1 kecamatan sebanyak 75. Bahkan terjadi perbedaan pada semua caleg dan suara partai. Hanya ada satu caleg yang mengalami penambahan yang signifikan, yaitu atas nama Az-Zahari dari C hasil 1 jumlah 187 suara, akan tetapi pada DA1 Kecamatan Perlak itu bertambah menjadi 600 atau 616 suara. Oleh karena itu, kami meminta pertimbangan pimpinan KIP Aceh untuk dapat mensinkronisasikan kembali oleh KIP Aceh Timur pada hasil kecamatan di Kecamatan Perlak. Berikutnya, ya, terjadinya pencermatan kembali yang dilaksanakan di KIP Aceh atas surat rekomendasi Panwas Kabupaten, maka dengan ini saksi Partai Golkar tingkat DPRA tetap menolak seluruhnya, ya, pleno kecamatan dan pleno Kabupaten Aceh Timur. Ya, berikutnya bahwa kami saksi Partai Demokrat menyatakan keberatan atas hasil perbaikan rekapitulasi Komisi Independen Pemilihan Aceh Timur karena menurut hemat kami perbaikan yang dilakukan tidak menyeluruh, tidak melaksanakan perbaikan terhadap keberatan-keberatan yang telah disampaikan terhadap rekapitulasi hasil dari sejumlah kecamatan dalam Kabupaten Aceh Timur. Karena itu kami menolak dilakukan perbaikan menyeluruh berdasarkan data hasil C masing-masing TPS. Berikutnya, Partai PAS. Partai PAS Aceh menolak hasil pleno KIP Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 9 Maret 2024 perihal perbaikan karena pada pleno hari ini KIP Aceh Timur tidak menjalankan saran perbaikan yang dilayangkan oleh Bawaslu Kabupaten Aceh Timur. Nomor 217, ya, nomor surat dan sebagainya terhadap 10 kecamatan yang bermasalah sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Kabupaten, di mana Partai PAS juga menolak melakukan sanggahan terhadap hasil DA hasil kecamatan yang dikeluarkan oleh PPK Perlak Barat, PPK Rantau Perlak, dan PPK Penarun, di mana ketiga PPK ini telah melanggar pasal 532 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, PKPU nomor 5 tahun 2024, dan sebagainya. Berikutnya, terkait surat rekomendasi Panwasli nomor 240 kepada KIP Aceh Timur, permasalahan perolehan suara DPRK Aceh Timur Dapil 1 dibatalkan karena semua permasalahan telah selesai di pleno KIP Aceh Timur bertempat di Hotel Royal ID dengan hasil suara caleg nomor urut 5 atas nama Ibrahim dari 1063 menjadi 453 menjadi 453. Berikutnya, kami saksi dari Partai Nanggro Aceh tidak menerima hasil pleno yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Pantai Bidari. Di antara hasil yang dibacakan, di hasil Partai P3
atau PPP yang kami duga adanya penggelembungan yang dilakukan oleh PPK terhadap suara partai P3 dan hal yang sama di kecamatan di mana model hasil kecamatan Madat, hasil yang dibacakan juga tidak sesuai dengan hasil rekap C hasil ya, sebagai pleno, sebagaimana pleno, dengan D hasil yang dibacakan oleh PPK di pleno di tingkat Kabupaten Aceh Timur, dan kami saksi PNA tidak bersedia menandatanganinya. Dan semua ini ya sebagaimana disampaikan oleh para saksi ya semuanya sudah ditindaklanjuti. Untuk berikutnya akan ditindaklanjutin ya oleh KIP Aceh Timur ya sebagaimana yang disampaikan sebelumnya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya kami mintakan kepada KIP Aceh Timur ya kiranya dapat menyerahkan berkas ini secara resmi ke pimpinan. Terima kasih. Sebentar. Kita tenang dulu semua. Maaf. Pimpinan sidang izin? Diperbolehkan? Pimpinan sidang? Ya silakan Bu. Dengan telah ditetapkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Aceh Timur oleh KIP dan berdasarkan hasil pengawasan kami pengawas pemilu Provinsi Aceh hari ini pada proses rekapitulasi di tingkat provinsi hari ini, kami menjadikan kejadian yang ada di Aceh Timur sebagai temuan kami. Silakan Bu, karena kita punya kewenangan masing-masing. Dengar dulu Pak, belum habis. Kita menjadikan ini sebagai temuan dan kita akan lakukan temuan ADM cepat di tempat seperti mekanisme yang ada. Mohon izin kalau masih diberikan ruang kami menggunakan ruang ini sebagai tempat kami harus menyelesaikan di tempat ini. Kami mengucapkan terima kasih dan kalaupun tidak diberikan ruang hari ini di sini kami akan menggunakan ruang lain di lokasi ini juga. Terima kasih, kami kembalikan. Izin pimpinan sidang, saya tambahkan sedikit lagi ya. Mohon izin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pikir ini memang saya lama enggak berbicara. Saya tahan misalnya, kan. Melihat proses khusus di Aceh Timur. Kenapa kita tarik rekapitulasinya di tingkat Kota Banda Aceh atau di tingkat provinsi. Nah, ini dia. Syukur ada yang dari hasil rekomendasi kita yang dengan data yang cepat sangat singkat kita dapat itu kita bisa. Itu sebuah kerja keras ya teman-teman. Namun kemudian ada beberapa hal aspek yang memang tidak dapat dilaksanakan. Kita tahu
teman-teman Panwas Aceh Timur mungkin partai politik yang di Aceh Timur tahu apa yang terjadi buat saudara Fazil. Ya. Apa yang terjadi buat saudara Fazil kemarin itu. Buat saudara Fazil lah dengan teman-teman kita di Panwas. Bukan aspek yang lain. Tapi aspek ini adalah aspek bagaimana, mohon maaf teman-teman, KPU melayani bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Itu tagline dua lembaga ini yang ingin kita sampaikan misalnya. Nah, aspek untuk memperoleh keadilan tentu ada mekanismenya. Nah, ini bukan bermaksud ini kami akan menggunakan ruang ya supaya problem ini bisa selesai, cepat selesai ya. Dengan ini kami berharap semuanya prosesnya tetap kita kawal. Saya pikir demikian pimpinan sidang bahwa Bawaslu atau Panwas di Aceh tetap akan menggunakan ruang kewenangan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monojir. Ya, terima kasih. Saya ingin hanya memberi saran pendapat saja. Sepertinya pleno yang terakhir ini berbeda dengan pleno-pleno yang lain. Yang pertama, tadi sudah ada jawaban jelas bahwa sudah ada perbaikan dan ada pengakuan dari Panwas Kabupaten yang mengatakan, Panwas Kabupaten Aceh Timur yang mengatakan sudah ada perbaikan. Walaupun masih dipertanyakan proses perbaikannya. Tapi sudah ada pengakuan dan ada rekaman tadi. Ini semua pernyataan sidang kita direkam tadi. Tadi saya ingat Panwas Aceh Timur sudah mengatakannya sudah ada perbaikan dan KIP Aceh Timur sudah menjawab ada perbaikan. Dan berbedanya apa? Ada perlakuan berbeda yang dilakukan oleh Panwaslu terhadap proses persidangan kali ini dengan sebelum-sebelumnya. Yang pertama, sebelum-sebelumnya sangat taat administrasi Panwaslu. Sampai kepada saran perbaikan pun mereka melakukan melalui mekanisme penulisan. Ada foto lagi. Jawaban dari KIP pun kita saksikan foto bersama. Saya ingat sekali Panwaslu mengatakan kami nggak terima dulu, kami mau resmi. Supaya apa? Supaya peraturan tentang mekanisme perbaikan persidangan cepat itu terpenuhi. Kok tiba-tiba Panwaslu mengatakan kami akan melakukan persidangan cepat. Ada apa ini? Siapa yang mensetel Panwaslu? Saya berharap karena ini prosedural, ini tidak diakomodir dalam mekanisme ini. Silahkan menggunakan mekanisme lain yang ada di Bawaslu, yaitu mekanisme adjudikasi di mekanisme Bawaslu sendiri. Tidak menggunakan pleno ini, jangan mempertontonkan kemudian ketidakpahaman kita terhadap aturan dan keberpihakan kita terhadap permasalahan. Jadi jangan kemudian mentang-mentang punya kewenangan, kemudian seenaknya menerjemahkan kewenangan sendiri. Semua punya kewenangan. KIP punya kewenangan, kami juga punya kewenangan. Toh kami yang hari ini sebagai peserta kok. Nah, jadi tolong Panwas juga jangan menyalahgunakan kewenangan. Saya tidak sepakat menggunakan mekanisme pleno ini untuk digunakan oleh Bawaslu dalam kaitan ini karena tidak sama dengan apa yang terjadi dengan sebelumnya. Sebelumnya saya paham sekali. Kita semua ada rekaman, kita semua ikuti bahwa ada prosedur bertahap yang dilakukan oleh Panwas. Kok tiba-tiba hari ini mereka lompat? Dan yang lucunya mereka sendiri membantah pernyataan bawahannya, yaitu Panwaslu Aceh Timur yang mengatakan sudah ada perbaikan terhadap 10 kecamatan yang direkomendasikan walaupun ada pertanyaan di sana apakah sudah sesuai atau belum. Karena yang kita bahas hari ini adalah tindakan KIP Aceh Timur terkait dengan rekapitulasi dari kecamatan. Apakah sudah sesuai prosedur atau belum? Kalau sudah ya udah kita sahkan dan tadi sudah disahkan. Berbeda dengan yang sebelumnya belum disahkan. Nah, tidak bisa kemudian rekomendasi Panwaslu membatalkan apa yang sudah disahkan oleh
KIP. Ingat, tadi sudah kita sahkan dan sudah menjadi keputusan. Jadi tidak bisa kemudian keputusan ini dibatalkan kecuali oleh mahkamah, bukan oleh Bawaslu. Ini saya sarankan supaya kawan-kawan KIP juga tidak salah prosedur. Dan juga kawan-kawan Panwaslu tidak melampaui kewenangan yang dimilikinya. Terima kasih. Izin pimpinan menjelaskan supaya kita tidak sesat pikir. Boleh? Sedikit saja. Boleh pimpinan, saya minta izin. Ya, hanya singkat saja. Ya. Mungkin kalau itu... Bentar, habis ini kita tutup karena kita ada melakukan pencermatan terhadap hasil DPT yang sudah kita... Oke, izinkan saya ini yang terakhir. Ya, baik, yang terakhir. silakan. Iya. Maksud saya begini pimpinan. Supaya publik tidak sesat pikir dengan statement-statement, kan gitu dia. Kita tidak menggunakan kewenangan-kewenangan yang berlebihan. Kalaupun ada kewenangan yang berlebihan, ada di KPP. Ada, bisa dipidana. Ada kode etik dan lain-lain. Nah, tadi apa yang disampaikan keluhan oleh partai politik, itu ada keluhan. Nah, itu dia, ada keluhan. Nah, kita akan terima keluhannya dengan basisnya fakta dan data. Itu dia. Nah, prosedural itu yang kita mainkan. Kita nggak akan main. Saya juga sudah pernah dilaporkan ke DKPP. Kita siap kalau ada, dan kita minta juga penyelenggara kalau ada prosedurnya yang ini yang harus dilaporkan ke DKPP, baik Panwas atau ke KIP, supaya penyelenggara tidak tersandra dengan statement-statement yang apalah istilah ya, supaya proses hukumnya tetap berlanjut. Saya pikir demikian pimpinan sidang. Kalau ada KIP yang misalnya dari itu, dan kemudian kami berkomitmen kalau ada penyelenggara kami yang di bawah, ada laporan, kita akan tindak lanjuti. Saya pikir demikian supaya martabat lembaga penyelenggara pemilu juga terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas masukannya. Baik. Izin sedikit pimpinan. Sebentar, Pak. Tadi kita udah sepakat satu lagi. Tadi katanya saya. Ini Kita udah cukup. Bentar pimpinan. Udah cukup Pak. Tadi kan udah sepakat. Saya sampaikan ini yang terakhir karena kita ada agenda untuk pencermatan terkait masalah DPT. Baik. Terima kasih. Kemarin kita sudah melaksanakan pleno dari mulai tanggal 5 sampai pada hari ini. Yang hanya belum selesai adalah DPD PD yang kita skor karena menunggu PD melaksanakan pencermatan kembali antara di kecamatan dan si hasil. Nah, untuk itu kami akan menampilkan terkait data pemilih yang dari saran dari Bawaslu kemarin terkait berapa kabupaten kota. Mungkin setelah itu sambil menunggu PD kita akan mengkoreksi terkait DPT. Jam berapa? Siap. Ya, itu internal karena gak ada sangkut pautnya kita. Pimpinan, ini saran saja untuk mekanisme pleno kita, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada saksi partai dan saksi DPD. Kita tahu ini kan masih ada tugas yang tertinggal di PD ya, untuk DPD. Yeah. Nah, jadi saya berharap tadi juga udah komunikasi dengan teman-teman saksi calon presiden, kalau bisa setelah pencermatan ini khusus yang untuk presiden yang tidak bermasalah, itu bisa dilakukan tanda tangan saksi untuk terkait dengan hasil rekapitulasi. Karena hari ini mohon maaf, ini megang, kami juga ditunggu di rumah oleh anak-anak, jadi jangan tersandra juga proses yang sudah selesai dengan yang belum selesai. Ya, jadi kalau bisa dipercepat yang sudah selesai itu bisa tanda tangan semua. Baik, silakan Bang Petrus. Mengapakan apa yang disampaikan oleh saksi apa yang 02 itu punya maka menangka ya. Saksi paslon 03
seperti yang dikatakan oleh saksi 02, kami sudah sepakat. Seperti yang dikatakan oleh paslon 02, untuk presiden ditandatangan. Sudah kita tangkap. Baik, nanti kita sepakat, nanti setelah pencermatan langsung kita print dan kita tanda tangani. Ya, pimpinan. Ya, saya mewakili saksi partai atau saksi partai. Jadi saya pikir juga semua proses mekanisme terkait dengan DPR RI dan DPRA yang berkaitan dengan saksi partai politik selesai. Ya. Ya, kami juga berharap agar setelah ini terkait dengan pencermatan berdapil, berdasarkan dapil itu bisa langsung dicetak dan kita bisa tanda tangani bersama. Saya pikir itu. Ini tanpa mengurangi rasa hormat kami, rasa empati kami terhadap sahabat-sahabat kami yang saksi DPD. Kami secara prinsip begini pimpinan, ini perlu saya sampaikan. Kami hari ini partai politik juga sangat berempati terhadap kawan-kawan hari ini yang di DPD. Dan kami juga sangat berharap terkait dengan proses yang masih tertunda, KIP Aceh, Panwasli Aceh juga bisa menyelesaikan permasalahan dengan bijak dan sangat arif. Dan pastinya juga berkeadilan kepada semua pihak. Saya pikir itu pimpinan, ini saudara kami DPD, kami mohon maaf, kami perlu sampaikan ini. Kami juga tidak memikirkan megang sebenarnya, karena ini bicara hajat 5 tahun gitu. Tapi ya sudah, kami sangat berharap agar kami saksi partai politik bisa segera melaporkan hasil pleno ini kepada pimpinan-pimpinan yang mengutus kami. Terima kasih mungkin pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi bang, sorry bang, silakan. Langsung saja kami juga dari saksi DPRA juga meminta seperti halnya permintaan dari saksi Presiden dan DPR RI. Baik. Terima kasih. Baik, nanti jam 4 kita melaksanakan itu. Oke, jam 4. Karena ini jam 4 Pak Ketua ya? Jam 4 ya? Oke, jam 4. Silakan. Mencegik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Ketua KIP Aceh beserta seluruh komisioner, Ketua Bawaslu beserta seluruh komisioner, Ketua KIP Aceh Timur dan seluruh komisioner beserta seluruh saksi partai politik, saksi DPD dan calon DPD yang berhadir seluruhnya di ruang yang berbahagia ini. Saksi Presiden, pimpinan kita ingin menegaskan saja seperti putusan yang pimpinan putuskan kemarin malam, yang bahwa pencermatan DPD yang dilakukan oleh KIPD dia mengacu kepada C hasil disandingkan dengan D hasil kecamatan. Ini kemarin kan perlu kami tanyakan kepastian di mananya pencermatannya, kapan, dan kemarin kita sepakat bahwa kami dari calon DPD ini untuk mengirim saksi. Jadi ini perlu kejelasan dari pimpinan. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan karena ini menyangkut dengan keputusan yang akan nanti keluar bersama dan ditindaklanjuti daripada keputusan Bawaslu. Maka hal ini perlu kejelasan. Baik bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami berdasarkan dari putusan dari Panwasli, kami sudah menginstruksikan kepada KIPD untuk segera melaksanakan putusan itu. Nah, semalam kita udah duduk dan rapat, karena nanti yang mengirimkan undangan kepada saksi itu adalah KIPD, bukan kami. Tapi kemungkinan ini akan dilaksanakan di provinsi. Tempat semalam direncanakan di sini, di Asrama Haji juga. Tapi tunggu surat dari KIPD. Karena yang mengundang itu ada KIPD, bukan kami. Iya, baik. Ya Bang ya, itu sudah kami limpahkan, sudah kami perintahkan KIPD untuk segera mengeksekusi. Demikian Bang. Baik. Izin pimpinan, izin dulu. Sudah nih, karena izin waktu pimpinan, jam 1 Pak. Izin Pak. pimpinan, izin Sudah. pimpinan. Nanti, izin pimpinan. Nanti kita ini skor. forum kita rekapitulasi Ya, ini luar. udah selesai Pak Yusri. Karena Dari ini mana? udah jam. Dari mana dikatakan selesai? Udah jam 1. Baik. Izin pimpinan. Rapat kita skor dan kita lanjutkan jam 4.